Selamat sore, Bu. Sore. Apa kabar? Baik, Bu. Bagaimana? Jadi, Bu, saya ke sini ingin menceritakan tentang permasalahan yang ada dalam diri saya. Permasalahan yang ada dalam diri saya ini bermula ketika saya menginjak bangku kelas 3 SMP. Lebih tepatnya mulai dari kelas 2 semester 2, Bu. Semenjak kakak kelas 3 tamat. Jadi ceritanya tuh seperti ini, Bu. Awal masuk tahun pertama semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kesulitan atau permasalahan yang saya alami. Paling pertengkaran kecil bersama teman-teman yang lain. Tapi akhirnya kita berbaikan. Tapi semenjak kelas 2 semester 2, kakak-kakak kelas 3 sudah tamat, itu entah bagaimana teman-teman saya itu mulai tidak menyukai saya karena saya menyukai seorang cowok. Menurut Ibu, apakah salah saya mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis? Tidak. Nah, saya juga berpikirnya begitu, Bu. Tapi ternyata hasil ketertarikan saya terhadap lawan jenis ini justru membawa bencana buat saya. Karena teman-teman saya itu niatnya ingin menjodohkan lelaki tersebut dengan teman mereka. Istilah anak zaman sekarang, circle-nya mereka, Bu. Saya juga sebenarnya, ya, saya akui saya menyukai laki-laki tersebut, tapi saya tidak mengungkapkan perasaan saya ke laki-laki itu. Saya hanya berteman baik dengan dia. Sebenarnya perlakuan saya ke dia justru karena perlakuan baik saya ke dia itu yang membuat teman-teman saya itu mulai curiga kalau saya menyukai laki-laki itu. Tapi laki-laki itu tidak pernah merespon. Maksudnya dia juga menganggap saya hanya teman, tidak lebih dari itu. Nah, yang paling parah itu ketika sudah menginjak kelas 3. Itu benar-benar saya sampai dijauhi dengan teman-teman satu asrama. Saya bingung entah apa yang diceritakan oleh circle mereka kepada teman-teman yang lain sampai teman-teman yang lain itu benar-benar tidak mau berteman dengan saya. Ketika saya pulang dari sekolah, saya merasa tertekan karena saat saya menginjak pintu gerbang asrama, saya merasa seperti menginjak neraka, Bu. Di situ tatapan teman-teman kepada saya seperti tatapan jijik dan merasa bahwa saya adalah perempuan yang tidak pantas untuk siapapun, bahkan untuk laki-laki yang mereka mau jodohkan dengan teman mereka itu. Di situ saya hanya bisa menangis, Bu. Saya berpikir, apakah salah? Jadi teman-teman saya di asrama juga justru bukan teman-teman satu angkatan, tapi adik-adik kelas saya. Karena kita kan makhluk sosial, Bu. Jadi mau kita bilang saya bisa sendiri, apa-apa saya bisa lakukan sendiri. Tapi itu sangat-sangat mustahil karena ada waktu-waktu tertentu kita membutuhkan bantuan orang lain. Makanya saya berteman dengan adik kelas saya. Terus hal itu terbawa sampai saya SMA, bahkan sampai sekarang ini, Bu. Sudah kuliah pun saya memang dekat dengan teman-teman kelas saya, tapi saya lebih dekat lagi dengan adik-adik tingkat saya karena saya masih takut, di dalam pikiran saya ini masih tertanam kayak kalau misalnya saya tidak bersama mereka, tidak berkumpul bersama teman-teman kelas saya ini, dalam pikiran saya itu pasti mereka membicarakan saya atau menjelek-jelekan saya. Nah, sini saya mau minta saran atau solusi dari Ibu. Bagaimana saya bisa mengatasi rasa trauma yang ada dalam diri saya. Oke, yang pertama itu kan kamu kan tadi tanya kalau apakah kita sebagai perempuan itu salah menyukai orang atau lawan jenis toh. Menurut saya itu wajar karena kalau manusia normal pada umumnya kan pasti kita kan perempuan kan diciptakan untuk saling melengkapi. Jadi pasti kan kita butuh pasangan dan tidak mungkin kita pasangan dengan sesama perempuan. Jadi yang pertama-tama itu kan pastikan dulu itu cowok dia tuh benar-benar suka dengan perempuan itu atau tidak.
Setahu saya Bu, dia tidak menyukai perempuan yang akan dijodohkan dengan dia. Dia laki-laki itu kan terlihatnya juga biasa saja kan. Yang membuat saya tertarik dengan dia karena dia bisa main gitar Bu, itu. Terus pintar juga sih Bu. Oke, yang kedua itu kamu harus menyadari kayak kamu harus menyadari dan akui luka yang ada di dalam diri kau untuk mengatasi ketraumaan itu. Jadi yang pertama-tama itu kamu tidak boleh terbawa ke kayak gimana ya? Mengakui kalau kamu tuh sedang terluka secara mental. Kau tuh tidak perlu berpura-pura untuk kuat. Terus yang kedua itu kau tuh harus bercerita kepada orang-orang terdekat, terutama orang tua ataupun teman-teman, saudara. Kemungkinan besar kan anak-anak zaman sekarang kan kalau mau menceritakan ke orang lain kan sering merasa beban, kayak pikirannya takut teman-temannya kan terbebani. Terus yang ketiga itu kamu tuh harus melakukan aktivitas yang menyenangkan itu seperti berolahraga ringan, mendengarkan musik, berdoa, ataupun misalkan kamu suka menggambar atau membaca. Coba kan kamu melakukan hal-hal tersebut. Terus yang kelima tuh kamu tuh harus sering konsultasi ke psikolog. Udah. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau begitu, Sore Ibu. selamat sore Tiara. Jadi Apa kabar? oh lah. Oke, mulai ulang. Selamat sore Ibu. Selamat sore Tiara. Apa kabar? Puji Tuhan Ibu baik. Bagaimana? Saya mau menceritakan masalah di perkuliahan ini. Coba mulai ceritakan. Jadi kan di kelas kan kita kan sering melakukan tugas kelompok kan. Jadi ada salah satu teman itu kayak menunggu hasilnya dari teman-teman. Sedangkan dia tuh tidak ada usaha sama sekali. Di saat sudah mau deadline, pasti dia akan kayak mulai kayak marah-marah di grup seolah-olah dia yang kerja semuanya itu. Ya. Terus saya sendiri tuh kayak merasa kayak mau omong tetapi takut, jadi lebih baik saya pendam. Tetapi kayak setiap harinya atau setiap kali ibu atau dosen-dosen lain bagi kelompok, pasti saya tuh selalu dapat dengan dia. Jadi benar-benar satu sudah muak sekali dengan dia ibu. Tapi saya berusaha untuk kayak biasa saja, tetapi di pikiran saya tuh kayak pengen mengungkapkan, tapi kayak perasaan ke orangnya juga. Jadi saya tuh kayak selalu kayak tidak apa kalau saya yang mengerjakan semuanya, tapi kasihan teman-teman yang lain kan, tidak mungkin kan semua orang tuh kayak di depannya baik tapi di belakangnya kayak tidak bicara lagi kan. Terus saya tuh mau berusaha mau bicara dengan dia, tetapi kan saya belum berani. Jadi saya tuh selalu pasang kayak muka sinis, tapi dia tuh bodoh amat, kayak dia tuh semakin buat-buat. Oh, paham. Jadi kalau saran dari ibu itu bagaimana? Jadi, oke baik Tiara, terima kasih. Jadi, saran dari Ibu, mungkin yang pertama dari diri Tiara dulu. Tiara harus berani untuk mengungkapkan apa yang Tiara rasakan. Kalau misalnya Tiara pendam, ya itu juga bisa membuat mental Tiara tuh kayak down gitu, Bu. Kayak down gitu Tiara. Nah, terus untuk solusi lainnya mungkin Tiara bisa melakukan pendekatan terhadap teman Tiara itu. Kamu tanya kayak, kenapa sih kamu nggak mau ngerjain tugas ini? Terus kalau dia jawab gimana, Tiara bilang aja, ini kan tanggung jawab kita bersama.
seharusnya kamu bisa sadar dong untuk mengerjakan tugas ini. Lagian kan tugas kamu datang ke sini bukan hanya untuk bermain-main dan memerintah orang lain, tapi mencari ilmu dan mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawabmu. Terus mungkin untuk solusi lainnya untuk orang-orang yang seperti ini, kalau semisal dia masih saja belum mau mendengarkan apa yang kalian sarankan atau minta, kalian bisa bilang ke dosen kalian, di sini ibu mau bilang jangan pernah takut untuk menyampaikan apa yang menurut kalian itu salah, karena kesalahan itu kalau tidak disuarakan, maka orang yang melakukan kesalahan tersebut akan semakin melunjak. Dia akan membuat hal semena-mena karena dia berpikir, saya melakukan ini tidak ada teguran apa-apa, jadi kayak ya udah kalau gitu santai gitu. Nah kan yang susah juga kalian sendiri kan. Jadi itu mungkin saran dari ibu. Tapi kalau semisal nih teman kalian itu meskipun sudah ditegur sama dosennya, eh, itu mungkin karakter yang susah diubah. Kembali lagi nanti mungkin bisa ada cara lain merefleksikan diri sendiri gitu. Kayak mengingat bagaimana susahnya orang tua mencari uang untuk kita kan. Jadi mungkin kalian bisa menggunakan kata-kata itu bagi dia. Tapi kalau sebelumnya mohon maaf Tiara, teman kalian itu cowok atau cewek? Nanti saya tambah. Jadi teman saya itu cowok. Jadi setiap kali tuh kalau misalkan kalau kita sudah berusaha kayak tag di grup kan, kayak mention kan di grup, pasti dia tuh bodo amat karena dia tuh sibuk dengan game. Jadi dia bodo amat. Kecuali kita spam, terus kita kayak chatnya di pribadi, itu dia respon. Tapi responnya kayak nanti aja gitu kan. Makanya susah untuk dibilang. Berarti kalau yang seperti ini memang harus ada turun tangan dari dosennya sendiri. Mungkin juga dia bisa dikelompokkan ke kelompok yang lain. Kalian sebagai mahasiswa temannya bisa bilang ke dosen kayak, Bu, mungkin dia tidak mau sekelompok sama kami. Tidak ada salahnya untuk mengubah kelompok. Dia ditaruh ke kelompok lain mungkin orang-orangnya itu lebih tegas lagi. Mungkin itu saran dari ibu untuk Tiara. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Tiara.